Bagaimana Rasulullah SAW itu merencanakan dakwah ini step by step, sangat luar biasa, dan kadang-kadang mencoba dan ternyata tidak pas, lalu mengganti step yang lain, menggunakan strategi yang lain, tidak pas, digunakan lagi strategi yang lain, terus berusaha menggali cara-cara yang terbaik agar dakwah ini mencapai titik kemenangannya. Apa titik kemenangan dakwah ini? Titik kemenangan dakwah ini adalah ketika Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin, menguasai alam, mendapatkan kekuasaan atas timur dan barat, Romawi dan Persia, Yaman dan Syam. Itulah puncak dari kekuasaan yang kita kenal dengan istilah khilafah ala manhajin nubuwah atau khilafah Islam. Juga bukan gitu. Saya sejak pulang dari Mesir itu nggak tergabung dalam organisasi manapun selain saya membuat organisasi sendiri dakwah anak muda, yaitu dakwah pemuda hijrah. Saya berakidah Asy'ari, saya mengambil mazhab Syafi'i karena saya belajar di Al-Azhar dan dulu juga nyantri selama 6 tahun ketika masih di Aceh, sehingga nggak ada hubungan sama sekali antara saya dengan HTI. Kemudian fakta lain adalah setiap kali saya membuat tabligh akbar di luar masjid, kita pasti meminta panitia untuk dalam rundown acara itu dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kenapa? Itu kita syiarkan dari awal. Dulu mungkin nggak biasa tabligh akbar itu ada lagu Indonesia Raya. Baru akhir-akhir ini udah mulai diikuti juga oleh beberapa tabligh akbar dakwah ustadz yang lain, karena kita emang di awal membiasakan anak muda. Termasuk ketika saya datang ke pelosok-pelosok, saya selalu bilang ke panitia, tolong nanti kita mulai ya bareng-bareng, kita berdiri nyanyiin lagu Indonesia Raya. Dan saya punya ekspresi sendiri secara jadi khas. Kalau saya lagi nyanyiin lagu Indonesia Raya, saya selalu meletakkan tangan saya di dada sebagai ekspresi cinta saya kepada Indonesia. Jadi kayak nggak nyambung sama sekali dengan berita tersebut. Yang kedua, saya aware kepada Hanan At-Taqi. Selama dia tidak membidah-bidahkan, selama dia tidak menyesat-nyesatkan, selama dia benar-benar secara faktanya tidak terafiliasi kepada organisasi HTI atau apapun itu, termasuk Wahabi ya, yang berpotensi bakal merusak sendi-sendi persatuan Indonesia. Saya pribadi belum menemukan satu kali lagi ceramah-ceramah yang membahayakan dari Hanan At-Taqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Hanan At-Taqi sedang ramai dibincangkan oleh publik ya, karena dia mendapatkan penolakan di 4 titik di Jatim. Salah satunya di Gresik, Situbondo, Sidoarjo ya, yang menolak orang-orang NU, bahkan dari resmi PCNU sana yang menolaknya. Dari Ansor juga sama, ada yang menolak. Nah, dia klarifikasi karena orang-orang NU menganggap bahwa Hanan At-Taqi itu ex HTI, karena di beberapa kesempatan videonya pernah viral. Dia membicarakan tentang khilafah yang harus berkuasa di timur dan barat ya, khilafah ala minhajin nubuwah, harus menjadi Islam rahmatan lil alamin. Kemudian dia melakukan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah bergabung di dalam HTI, bahkan simpatisan pun tidak katanya. Kemudian ketika dia menjawab tentang menjelaskan khilafah, dia pun menjawab, itu saya sedang menjelaskan tentang sirah nabawiyah. Gini ya, saya ingin terangkan pelan-pelan agar tidak menjadi gagal paham dan miring sana miring sini tanpa ada esensi. Pertama, kenapa sampai warga Jatim menolak Hanan At-Taqi? Itu karena di Jatim basis NU, itu yang pertama. Satu kali lagi, karena di Jatim basis NU. Kalaupun ada beberapa yang bukan NU, ya berarti kan itu sedikit. Artinya masih banyak orang NU-nya. Kenapa ditolak di basis NU? Karena yang pertama, NU sendiri sangat wanti-wanti, sangat hati-hati ada warga yang kemudian termakan doktrin oleh orang yang membicarakan tentang sistem khilafah. Apalagi
itu pernah menjadi sangat rame dulu pas ketika ada HTI. Bagaimana NU berada di barisan terdepan menghantam orang-orang yang terus mengkampanyekan berdirinya khilafah alamin haji nubuwah versi pikiran mereka, versi orang-orang HTI. Maka akan sangat hati-hati orang NU menerima penceramah dari luar yang terindikasi ya, yang bisa memungkinkan memasukkan paham khilafah. Itu yang pertama, kehati-hatian, kewaspadaan. Itu yang pertama. Sekali lagi, meskipun Hanan Ataki sudah menepisnya, tapi ceramah itu kemudian viral ya, yang dia menerangkan tentang khilafah. Karena yang Hanan Ataki terangkan itu tentang kekuasaan secara politik timur dan barat mirip sekali dengan apa yang dicita-citakan oleh orang-orang HTI, oleh Khilafatul Muslimin, oleh Ikhwanul Muslimin. Ya, dia ingin menghilangkan, mencoba sekat-sekat negara, hanya ada satu pimpinan umat Islam. Kan gitu ya. Dia menjelaskan tentang seolah-olah politik, arahnya kekuasaan timur dan barat, rahmatan lil alamin ya. Namanya sistem khilafah, kan gitu, alamin haji nubuwah. Nah, sontak otomatis pikiran kita akan tertuju kepada, oh ini salah satu simpatisan HTI, kalaupun tidak masuk di dalam struktural HTI. Ya, itu. Ya, meskipun satu kali lagi dia kan sudah mengklarifikasi, saya pun tidak melihat sebetulnya ceramah utuh ketika dia sedang membahas khilafah alamin haji nubuwah, maksudnya kemana. Cuma kan memang banyak beredar ceramah potongannya, nah sehingga itu yang dijadikan acuan untuk satu kali lagi mungkin NU menolaknya. Hati-hati, waspada. Saya kira sangat wajar sekali, wong di sana juga basis NU kok. Wajar dong. Hati-hati, waspada. Karena paham HTI ini yang membawa, mengusung, meneriakan, mengkampanyekan khilafah ini bukan hanya akan merusak sistem berpikir masyarakat, tetapi juga akan merusak negara. Sistem berpikir masyarakatnya dirusak dulu, kemudian nantinya bercita-cita untuk merusak negara. Wajar dong, karena potensi kerusakannya sangat besar, sehingga kewaspadaannya sangat lebih ditingkatkan, termasuk orang-orang yang berpotensi membawa paham HTI. Oke. Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia katanya, saya juga bermadhab Syafi'i. Kata Hanan Ataki di klarifikasinya, saya mendirikan perkumpulan pemuda hijrah, tidak pernah masuk ke organisasi manapun, kata dia. Tapi saya pun nggak tahu nih sosok Hanan Ataki ini seperti apa. Jujur, saya cuma suka sering melihat ke beranda snap WA gitu loh, orang men-snapkan kata-kata mutiara dan sebagainya dari Hanan Ataki. Jujur saya pribadi belum menemukan yang begitu spesifik dari yang sangat mengancam dari paham yang disebarkan oleh Hanan Ataki. Jujur saya pribadi belum melihat. Mana nih? Beda dengan Evi Effendi kan, dia begitu banyak yang sembarangannya, termasuk suka membid'ah-bid'ahkan dan sebagainya. Nah, Hanan Ataki saya melihat secara pribadi ini jarang sekali membicarakan tentang hukum. Dia fokus kepada kata-kata mutiara diberikan kepada anak-anak muda dan sebagainya. Dan itu bagi saya, kalau memang tujuannya baik, mulia, tanpa dia terafiliasi oleh kepada organisasi manapun, saya kira saya aware aja kepada Hanan Ataki. Ya, saya aware kepada Hanan Ataki. Selama dia tidak membid'ah-bid'ahkan, selama dia tidak menyesat-nyesatkan, selama dia benar-benar secara faktanya tidak terafiliasi kepada organisasi HTI atau apapun itu, termasuk Wahabi ya, yang berpotensi bakal merusak sendi-sendi persatuan Indonesia. Kabarnya juga dia terafiliasi dengan Wahabi. Nah, saya nggak tahu nih, saya nggak tahu faktanya dia seperti apa. Coba kalau yang tahu tuliskan komentar di sini. Kalau dia ternyata terbukti terafiliasi kepada Wahabi, terafiliasi kepada HTI.
Saya minta buktinya ya. Karena secara tegas dia menolak dikaitkan dengan HTI, dikaitkan dengan tidak cinta kepada Indonesia. Bahkan dia mengatakan bahwa bermadhab Syafi'i. Tapi ya saya nggak tahu. Tapi memang secara tampilan, secara tutur kata dan sebagainya, ciri-cirinya memang agak mirip dengan mereka lah ya. Ngomongin tentang pemuda hijrah dan sebagainya, itu kan salah satu jargon yang selalu dipakai oleh mereka, membuat perkumpulan hijrah dan sebagainya. Mungkin ini juga yang menjadi kemudian referensi ya, semakin kuatnya tuduhan bahwa Hanan Attaqi terafiliasi ke sana. Tapi ya saya nggak tahu. Tapi kalaupun memang dia membuat perkumpulan hijrah dan benar-benar hijrahnya dia menyelamatkan generasi anak muda dari berpikiran kurang waras menjadi waras, satu kali lagi saya aware kepadanya. Karena saya pribadi belum menemukan satu kali lagi ceramah-ceramah yang membahayakan dari Hanan Attaqi. Ceramah-ceramah yang membahayakan dari Hanan Attaqi, selain daripada tadi menemukan potongan ceramah dia sedang membicarakan tentang khilafah, yang kalau dilihat secara sepintas memang kekuasaan khilafah secara politik yang itu seperti yang dicita-citakan oleh orang-orang HTI. Itu, tapi sekali lagi itu tidak menjadi sangat kuat sekali bahwa memang dia orang-orang HTI. Tapi ya saya nggak tahu. Saya nggak tahu, silakan komentar di bawah yang tahu ya sosok Hanan Attaqi seperti apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.